Hai guys, kita sekarang mau kemana? Mau ke pabrik Sri Roti. Stay tune, dadah. Kita mau OTW ke pabrik Sri Rezeki, dadah. Nah, kita sekarang lagi di perjalanan menuju pabrik roti Sri Rezeki, teman-teman. Ini dia, kita sudah sampai di pabrik roti Sri Rezeki. Selamat siang teman-teman semua. Kita dari kelompok 1 yang akan mewawancarai perusahaan dari pabrik roti. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nada Lestari sebagai moderator di dalam video ini beserta kawan-kawan saya. Saya Aulia sebagai editor. Saya Muhammad Royhan sebagai ketua dari kelompok kami. Nama saya Yusnia sebagai kameramen 1. Saya Sapedon Lestari sebagai kameramen 2. Saya Amara sebagai sekretaris. Untuk selanjutnya kita cek yuk ke dalam. Selamat siang teman-teman semua, saya Nada Lestari sebagai moderator dalam video ini. Saya akan meliput perusahaan yang memproduksi roti, yaitu Roti Sri Rezeki. Untuk lebih lanjutnya kita cek detailnya yuk. Oke Bapak, selamat siang Bapak. Sebelumnya boleh perkenalan dulu mungkin. Saya Nada Lestari yang akan bertanya-tanya tentang perusahaan yang Bapak ini kan gitu, pabrik roti. Sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak siapa dengan siapa? Nama saya Pak Ade. Pak Ade ini pemilik dari roti Sri Rezeki ini ya? Bukan pemilik. Oh, bukan pemilik. Pemilik mah kan udah nggak ada. Iya, oh. Yang kan ini mah turun temurun lah dari orang tua. Sekarang dikelolanya sama anak-anaknya. Oh gitu. Kebetulan anaknya ada 5 orang. Jadi bukan bapak sendiri. Saja gitu ya, yang mengelola gitu ya. Kalau di sini memang bapak di sini yang bertanggung jawab lah, sedikitnya yang paling ini ya. Semuanya juga ada, memang kan masih ada yang sekolah. Iya. Ini yang kebetulan bapak yang paling gede. Oh iya, jadi Bapak yang mengurusnya gitu ya, yang mengelola. Oh gitu. Bapak yang mengelola roti Sri Rezeki ini. Sebelumnya perusahaan ini tuh sudah berdiri dari sejak kapan sih Bapak? Kalau berdirinya sejak 1986. Oh, sudah lumayan lama ya, Iya. dari 1996. Dari pindahan dari Bandung. Oh, pindahan dari Bandung gitu. Kalau boleh tahu kenapa sih Bapak namanya jadi Roti Sri Rezeki? Barangkali Bapak masih ingat gitu. Namanya dari orang tua. Oh, dari orang tua ya. Yang memberinya orang tua gitu ya. Dari sama Ah, iya, iya. Ini udah dari warisan lah. Warisan ya, dari orang tua Bapak. Kalau boleh tahu proses pemasarannya itu seperti apa sih Bapak? Kalau proses pemasaran ya di sini dari sini ya pakai pendistribusian ke pedagang kaki 5 sama Projen yang juga ada yang ke sini juga ada prosesnya. Jadi mendistribusi juga gitu ya untuk pedagang kaki 5 seperti roti bakar yang kayak gitu ya. Pedagang Kalau boleh tahu Bapak mempunyai cabang lain apa baru di sini saja? kebetulan memang udah rencana pingin ya cabangnya pasti cuma cabang. Apalagi ini banyak keluarga gitu Iya. pingin. Tapi di sini masih di sini gitu belum ada. Iya. Rencana udah ada. Oh gitu. Tapi kan harus punya dana. Udah ya, mempersiapkan lagi ya. Kalau boleh tahu juga di sini yang bekerja sumber daya manusianya cukup banyak apa bagaimana? Kalau cukup banyak enggak di sini mah masih sedikit lah. Iya. Baru 15 orang lah gitu. Kayaknya banyak. Iya.
15 orangan. Atau mungkin ada info locker, mungkin Bapak lagi membutuhkan tidak supaya teman-teman yang nonton juga nanti ini, atau sudah cukup dulu? Loker belum di sini Belum ada. ada Jadi ya. ini mah keluarga semua. Oh, masih keluarga yang mengurus gitu ya. Oh ya teman-teman, ternyata yang di sini tuh masih dikelola oleh keluarga ya Bapak ya, masih oleh saudara-saudaranya gitu. Oh ya Bapak, kalau boleh tahu roti yang di sini tuh sudah mendistribusikan Jabotabek atau sudah keluar gitu? Kalau ini teh masih di Bandung Selatan, Bandung banyaknya Selatan Bandung gitu ya. Selatan. Alhamdulillah Bandung Selatan udah alhamdulillah gitu ya. Iya. Ada juga yang jadi dari luar juga ada, tapi itu untuk makan sendiri, konsumsi sendiri. Iya. Oh, kalau untuk pendistribusian yang lebih besar itu Mbak baru di Bandung Selatan gitu ya. Nah kalau ini tuh sedikit sensitifnya Bapak, barangkali Bapak tidak ingin memberikan tidak apa-apa. Kita juga disuruh untuk menanyakan omsetnya Bapak, omset di perusahaan ini ya. Kalau omset kan masih bisa naik turun ya. Iya. Namanya usaha, nama cara dagang gitu ya. Ada kadang-kadang bagus, kadang-kadang tidak jalan. Itulah nggak bisa di secara ini. Secara ini. Tapi kalau paling besar mungkin Bapak per bulannya kalau boleh tahu? Pokoknya kalau sehari itu kalau lagi bagus ya masih kotor udah 30 Iya. jutaan sampai Sehari gitu ya? sehari Masya kalau itu Allah. masih kotor gitu Ya masih kan kotor, ya masih ada potongan gitu. potongan yang lain. Wah. Kadang-kadang lebih Oh, gitu. kadang-kadang lebih. kalau seharinya Ya, ternyata teman-teman lumayan besar ya. Itu baru pemasukan kotor ya. Baru pemasukan kotor per harinya sudah 30 juta. Wah, Masya Allah Bapak. Mungkin untuk kedepannya ya semoga bisa membuka cabang ya Bapak ya. Amin. Teman-teman ya jangan lupa cek lagi. Ya, kalau boleh tahu Bapak di perusahaan Bapak ini apa sudah ada visi misi mungkin terkait untuk pekerjanya harus seperti apa? Misalkan harus sudah per hari itu misalkan harus ini gitu apa gimana? oh itu Ya. sini mah enggak itu apa namanya enggak terlalu sama visi misi lah Iya. udah aja lah ke visi misi saya mah jujur aja lah gitu harus Jujur. jujur kejujuran lah itu Kejujuran intinya. kalau jujur kan pekerja enak saya juga enak. Intinya Bapak ini sudah memegang teguh kejujuran ya. Yang penting pekerjanya jujur ya teman-teman, karena jujur kunci utama ya Bapak dari sebuah ini. Semua juga harus jujur. Jujur ya Bapak. Bapak kalau boleh tahu di perusahaan ini tuh ada divisi apa aja sih? Kayak divisi pemasaran, divisi produksi, atau justru satu pekerja itu bisa menyelinap kemana saja gitu? Kalau itu sekarang lagi kan dari orang tuanya belum betul semua harus Iya. ini kan masih semua anak-anaknya itu harus ngelola harus bisa semua gitu. Oh, iya. Jadi enggak ini pegang enggak gitu. belum. Iya, belum. Jadi ini mah harus tahu semua. Iya tahu semua ya. Jadi semua pekerja juga sudah berpengalaman gitu ya, bisa mengerjakan apapun itu gitu ya. Jadi multi talenta ya teman-teman. Bisa merangkap kemana saja berarti ya. Kalau boleh tahu juga apakah ada slogan perusahaan Bapak? Ada. Nggak ada, belum ada ya. Tapi ada Roti Sri Rezeki gitu. Cuma itu aja nama. Gitu aja, nama aja gitu ya. Kalau boleh tahu logonya bagus tuh Bapak. Saya lihat di belakang tuh ada segitiga ya. Ini teman-teman contoh logonya di atas ini nanti. Itu Terigu kalau misalkan. oh terigu ya gitu, bahan bakunya berawal dari situ gitu. Jadi dibuat logo juga ya. Itu jadi logo menetap sampai sekarang Bapak? Iya dari dulu sama. Oh dari dulu sampai sekarang gitu ya. Terus ada SR-nya itu Sri Rezeki ya Bapak. Kalau boleh tahu Sri Rezeki itu dari nama orang tua Bapak apa emang dari awal gitu? Memang dari orang tua. Oh dari orang tua gitu ya. Oh ya Jadi teman-teman. bapak sendiri memang hanya nurusin. Jadi udah enak lah gitu. Udah enak, tinggal ngelanjutin gitu ya. Tapi mungkin Bapak juga ya ingin mengembangkan, mungkin ya sedang proses teman-teman. Doain aja. Amin ya teman-teman. Jadi segitu ya mungkin apa sih sedikit pertanyaan kita ya, semoga menjadi manfaat juga buat teman-teman yang mau membuka usaha. Nanti mungkin untuk prosesnya kita akan cek di video selanjutnya ya teman-teman. Oke Bapak, terima kasih banyak Sama-sama sebelumnya. ya. Maaf ya. Ya gak apa-apa.
jadi ini di belakang sini tuh ada beberapa proses ya yang tadi sudah diaduk-aduk terigunya di sini. Ini alat untuk mengaduk terigu. Di sini sudah jadi lalu diukur dan ditimbang lagi oleh teman-teman di sini, ada yang sudah bekerja ya. Kalau boleh tahu Bapak ini alat apa Bapak? Itu yang udah dicetak di fermentasi di sini dicetak. Oh, yang udah dicetak difermentasi lagi supaya mengembang gitu ya Bapak ya. Ini alatnya teman-teman, kita lihat ya. Oh, jadi didiamkan Bapak. Kalau didiamkannya kurang lebih berapa menit itu Bapak? 2 jam. 2 jaman teman-teman didiamkan ya. Ini alatnya. Terus kalau boleh tahu Bapak itu alat opennya ada 2 ya. Ternyata udah pakai, ada yang pakai alat listrik sama yang udah masih pakai gas. Boleh dilihat ya teman-teman. Gimana? Oh, bentar lagi dimasuk ke oven. Bentar lagi Bapak, kita boleh lihat, kita menyaksikan ya teman-teman di saat masukkan ke ovennya kayak gimana. Stay tune, dadah. Oke teman-teman, ternyata perusahaan ini sudah menggunakan teknologi listrik juga loh. Selain oven yang di belakang saya ini adalah oven yang masih menggunakan gas. Di sini juga sudah ada yang menggunakan teknologi listrik. Nah teman-teman, ini yang menggunakan teknologi listrik ya teman-teman, alat ovennya. Ini dia contohnya, Bapak mau memasukkan. Ini dimasukkan ke alat oven ya Bapak. Oh, kita lihat ya teman-teman. Suhunya 170. Oh, ditunggu di 170 gitu ya. Buka. Oh, mati. Nah, oh teman-teman, jadi suhunya itu terpatok di 170 derajat Celcius. Nanti alatnya akan mati dan dibuka. Boleh sini lebih dekat lagi. Nah, jadi ini dia dimasukkan ya teman-teman. Ini gambarannya. Jadi teman-teman, setelah dimasukkan, itu perbedaan dari oven yang gas dengan yang listrik itu sebenarnya sama-sama saja, waktunya juga sama. Tetapi yang membedakan dari bentuk hasilnya, karena mungkin yang suhu ini tuh karena suhunya sama, jadi dia matangnya juga bentuknya sama semua. Beda dengan yang gas, yang mana kalau gas itu kan suhunya tidak merata ya. Jadi dia mungkin tumbuh ada yang sedikit besar dan sedikit kecil gitu aja sih teman-teman kayaknya. Boleh dicek lagi. Bapak kalau boleh tahu, boleh izin mengganggu, ini lagi apa ini Bapak? Oh, mendekul saya. Mendekul ya teman-teman. Lagi mendekul. Oh, mengoles-ngoles ini supaya tidak nempel ya. Cetakannya teman-teman supaya tidak nempel ya teman-teman. Mendekul. Semangat ya Bapak. Bapak kalau boleh tahu, boleh dekat lagi ya teman-teman. Kita lihat di Instagram itu ada roti buaya. Nah, kalau itu gimana cara buatnya tuh? Dibentuk oleh Bapak? Oh, dibentuk pakai tangan ya teman-teman. Nggak ada cetakannya. Wah, ternyata roti buaya yang sering kita lihat itu ternyata hasil seni dari tangan pekerjanya sendiri teman-teman. Kita kira itu adalah menggunakan cetakan ya. Sangat keren sekali ya teman-teman, itu membuat dari tangan. Wih. Kalau itu berarti orderan ya Bapak ya, bagaimana? Oh, kalau ada pesanan bikin ya, kalau tidak. Ternyata keren banget ya teman-teman, pakai tangan sendiri. Oh, ternyata kita juga bisa request ya, request bentuk. Ada roti pisang, ada roti buaya, Garuda juga bisa Bapak. Garuda sayap 45 itu. Garuda Indonesia apa Garuda apa Bapak? Garuda Indonesia. Yang ada di Balai Endah. Jadi dibulat-bulat untuk menjadi roti yang bentuknya seperti ini. Nah, ini contoh pembuatannya. Boleh diliput lagi. Kalau boleh tahu ini lagi apa? Lagi ngedeplet teman-teman. Lagi dicetak ya. Ya, seperti yang di bawah. Kalau dibilang berekspektasi pasti kita punya keinginan lah ya.
Jadi itu dia teman-teman cara proses pembuatan roti dari perusahaan Sri Rezeki ya. Tadi ada banyak macam cara juga. Terus ternyata teknologinya sudah menggunakan teknologi yang bagus ya. Ada yang menggunakan listrik, sekarang juga seperti pencetakan. Oven juga sekarang sudah menggunakan listrik. Oke, jadi segitu aja dari kita. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman, menjadi ilmu ke depannya untuk membangun perusahaan dan lain sebagainya. Terima kasih ya Bapak, mohon maaf